Kaeja sama virus qadarullah H+H-2 sebelum lebaran harus masuk rumah sakit karena kena DBD. Sebenarnya virus sudah dari hari Kamis minggu lalunya ya, sebelum lebarannya ya. Udah badannya sudah ngilu-ngilu, udah sakit-sakit, udah meriang juga, cuma sama virus nggak dirasain karena kan yang harus masih konsultasi keluarga juga gitu kan. Dia cuma panggil kompel aja, jasa ikut ke rumah dari rumah sakit 2 hari berturut-turut, jadi terus mendingan badannya gitu kan, tapi ternyata masih gak enak juga gitu. Akhirnya di hari Senin siang ya sayangnya, Senin siang memutuskan pergi ke rumah sakit untuk ngajak kakak Ejas juga gitu, karena Ejas tiba-tiba di hari Sabtunya saya hari Sabtunya kena demam tinggi udah dikasih obat turun tapi naik lagi turun lagi gitu kan. Kenapa nih? Dibawa ke rumah sakit Pak cek darah, Ejas cuma kayak dikasih obat biasa aja, disuruh cek darah juga, tapi nantilah katanya berapa hari lebaran aja gitu, karena mungkin siapa tahu habis minum obat antivirus gitu ya, pada saat itu katanya juga sebetulnya mungkin sembuh gitu kan. Ternyata sampai rumah malamnya hasil darah virus keluar, virus positif DBD. Si Ejas kondisinya naik lagi panasnya, meriang tinggi hampir 39 derajat lebih, hampir 40. Wah udah nggak bisa dibiarin nih kayaknya, virus feeling kayaknya ini DBD juga nih gitu kan. Akhirnya lalu memutuskan telepon aku pada saat itu lagi sama Fas, lagi gunting rambut, karena kita pikir kan mau lebaran nih, udah gunting rambut yuk rapi-rapi atau segala macam. Tiba-tiba di telepon, saya pulang aja, saya pulang, aku kayaknya harus dirawat nih, aku positif DBD. Just panasnya makin tinggi, udah kumis banget, nggak bisa gerak. Akhirnya udah malam itu juga jam 10 malam kita langsung ke rumah sakit. Jadi ini lebaran pertama di rumah sakit ya? Iya, seumur hidup baru kali ini merasakan lebaran di rumah sakit. Nah kalian menjaga dirawat selama berapa hari kan? Minggu. Dirawat tuh seminggu ya, karena kan 2 hari lebaran udah di rumah sakit kan. Nah itu sebenarnya udah mau ya ngapain nanti sembuh gitu. Nah kebetulan memang yang kayak nggak mau dirasain banget, karena saat itu kan memang setelah 2 hari aku sakit yang emang nggak enak banget badannya, si Ejas itu sakit kan, maksudnya demam. Terus kayak sambil ngurusin dia di rumah, jadi kayak nggak terlalu ngerasain gitu. Dan malah ternyata aku baru tahu masa-masa aku lagi kritisnya itu lagi di rumah tuh, tapi nggak, Allah punya mau ya gitu, tentang Allah begitu, menurut aku begitu baik. Aku dikasih kekuatan hebat banget gitu loh di saat keadaan aku lagi DBD, tapi aku masih bisa kayak kuat diri di rumah, terus juga kayak masih bisa apa tuh namanya, segala info saja di rumah, manggil aja dia, malas ke rumah sakit karena anak 3 ditinggalin. Kalau sampai aku harus dirawat kayak malas banget, masih kayak paling ini dulu aja lah gitu ya kayaknya gitu. Jadi ya udah kayak nggak mau dirasain. Contohnya pas cek dokternya menyarankan untuk aku dicek darah karena dia curiga kalau dari gejalanya antara DBD atau tipes. Pas dicek kaget dengan hasilnya itu. Ini pas dia udah tahu dia positif, Ejas sudah panik banget. Tadi kita cuma mau nunggu udahlah nanti aja lah gitu lah. Karena mau lebaran, udah pikirnya minum obat aja di rumah. Tapi dokternya bilang jangan deh, jangan main-main sama yang namanya DBD gitu. Karena kita nggak pernah tahu, karena banyak kejadian yang udah nahan-nahan, tiba-tiba terjadilah hal yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya kita memutuskan dirawat. Virus kondisinya alhamdulillah ketika dirawat berarti membaik ya saya, giginya mulai hilang, walaupun sekarang udah keluar tapi masih agak enakan. Nah Ejas pas lagi masuk, untungnya masya Allah, intinya kita langsung merawat ya, karena ternyata dia kena DSS, dengue shock syndrome itu loh. Jadi yang terbilang parah lah untuk DBD, ada varian lainnya gitu ya. Jadi kayak emang melewati itu fase DBD itu, makanya dibilang sama dokter itu nggak boleh ibaratnya nggak boleh disepelein, karena memang siklusnya itu kan kayak pelana kuda, dia naik turun. Nah Ejas itu justru di saat
panasnya turun, nah dia masuk ke masa kritis yang ibaratnya nggak semua orang mengalami itu gitu, dan itu tuh yang membuat kita shock banget karena nafasnya tuh cepet banget, detak jantungnya juga cepat, terus juga saturasinya itu di bawah normal, dan akhirnya per 1 jam sekali tuh dokter masuk ke dalam ruangan, tim medisnya masuk ke dalam ruangan, sampai akhirnya tuh benar-benar kita tuh udah panik, khawatir, nggak tahu harus gimana. Aku udah kayak nangis tadi karena dia nggak bisa apa-apa kan, karena aku nggak bisa apa-apa karena aku diinfus kan sama-sama sakit kan gitu. Aku kayak ngerasa sebagai seorang ibu melihat anakku kayak gitu kan kayak nggak berdaya banget kan gitu. Terus ya cuma bisa berdoa sama Allah minta kesembuhan kayak dia, sudah nggak mikirin diri sendiri. Ya Allah gimana caranya, ya Allah mudah-mudahan anakku tuh sembuh, bisa ngelewatin masanya ini gitu loh. Dan akhirnya untungnya tim medisnya itu cepet banget kan gitu tindakannya, dan proses Allah maha baik ya gitu. Aja dikasih pemulihan setelah 2 hari memasuki masa kritisnya gitu, lama-lama perlahan pelan-pelan mulai naik kondisinya setelah 2 hari kritis. Nah itu tuh untungnya tuh sampai albuminnya dia tuh sempat ngedrop juga gitu, ngedrop terus akhirnya harus diinfus cairan karena masuk ke paru sama perut, jadinya ada cairan infusan yang harus dimasukin untuk meresap si airnya itu supaya nggak makan ke organ gitu loh, ibaratnya gitulah bahasa kedokterannya, aku kurang begitu paham gitu. Jadi apa namanya, memang bisa dibilang lebaran tahun ini tuh masya Allah ya luar biasa, ujian dikasih nikmat sama Allah untuk ngerasain yang namanya kumpul sama keluarga itu berarti itu gitu, dan di sini banyak belajar lagi gitu ya. Aku nggak mau ngeluh sih gitu. Kenapa nggak mau mengeluh? Karena aku yakin sekali bahwa bisa aja Allah kasih lebih dari ini ujiannya, tapi Allah masih memberikan aku mungkin di filter lagi gitu, bahwa dikasih segini doang nih, bukan segini gitu. Jadi aku masih selalu berbaik sangka gitu bahwa apa yang Allah kasih itu semuanya adalah masih level yang masih bisa kita lalui lah gitu. Dan alhamdulillah dengan kebaikan yang Allah kasih, Regis bisa melalui itu semua. Karena kalau aku tuh DBD itu masih siklus sakitnya yang ya berurutan itu tetap sembuh gitu loh. Tapi kalau Regis tuh enggak gitu, itu aku kita berdua tuh udah muntah terus, uang muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum. lupa dari muntah apa, kita ngeliat anak kecil itu juga kita pengalaman pertama ngeliat anak kita kayak gitu ya, karena kan ya 3 tahun lalu Ejas Pernah sempat juga DBD, tapi udah nggak parah kayak gitu, cuma berobat segala macam, tapi dia nggak dia harus muntah bolak-balik kamar mandi, perutnya keras, nafasnya sering gitu segala macam, pusat gitu. Apalagi tadi Pak Irus bilang ya, setiap sejam sekali dokter masuk cek denyut nadi, saturasi, tensi segala macam, kan nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. Kalau 1 jam sekali dicek itu kan berarti ada apa-apa. Iya, dan dokternya iya 1 jam. Detaknya kok cepet banget. Karena dicek pakai alat dokter. Berkali-kali begini lagi di sampai tensi, ngambil biasanya itu kan anak kecil ada tensi khusus ya, dia kan nggak bisa pakai tensi yang kita ya, sampai diambil gitu. tensinya tuh rendah banget, tensinya dia rendah, pokoknya semua secara medisnya tuh menurun lah, kondisinya Ejas tuh menurun semua, dan itu nggak bagus gitu. Dan itu aduh aku udah ketakutan banget kan gitu, kalau sampai gimana udah ini cuma bisa berdoa, dan alhamdulillahnya ini bikin parnonya ketika dia ngecek pakai alat dokter itu saya baca itu sampai berkali-kali berbagai macam cara medis, pakai manual apa yang dihitungin nafasnya, dilihat ini, dipegang sini, kayak macam-macam gitu. Kayak dokternya saya nggak percaya, kita kan baca jadi aduh ini apa ya, kayak gitu kan sakit. Susternya bilang gini lagi, sabar ya Pak, waduh ini ada apa nih, kan jadi kayak makin takut gitu. 2 hari kayak gitu. Dan alhamdulillah ya udah, harus doa, aku bisa Allah tolong pas udah mulai ngelawatin itu, dia mulai bisa tidur nyenyak malamnya, mulai bisa makan, mulai ketawa tuh rasanya kayak lega banget gitu. Yang tadi kita kayak dikasih ketakutan yang luar biasa tuh kayak lega banget gitu. Sebenarnya tuh aku makanya selalu bilang sih, aku tuh kalau berterima kasih selalu nggak, ibaratnya dokter itu kepanjangan tangannya Allah kan gitu. Dan aku bersyukur banget Allah kasih kesembuhan itu melalui kepanjangan tangannya tim medis yang ada, yang gercep lah nyari tahu asal usul
kenapa gitu bisa begitu. Dan aku happy sekarang ngeliat kakak Ejas tuh yang kayak megang uang lebaran dikasih sama om-omnya tuh dihitungin. Aku tuh udah ngeliat dia begitu tuh happy, udah berarti dia udah balik ke semula kan gitu ya. Tadinya tuh malam mas kegeletak nggak ngapa-ngapain, makan nggak mau, minum nggak mau, terus akunya yang nggak berdaya gitu kan, yang maksudnya yang biasanya aku ngurusin dia dulu waktu pas sakit, ini sekarang akunya diurus. Jadi benar-benar Tony tuh ngurusin aku dan ngurusin Ejas juga gitu. Jadi benar-benar waktu pas malam pertama waktu dikasih klasik itu Ejas tuh benar-benar tipis-tipis terus kan, emang harus ditipisin gitu. Dan alhamdulillahnya suami itu benar-benar sergap banget juga gitu. Jadi setiap dia mau pipis apa pipisnya harus diukur, terus ditakar-takar, ditambah apa dipakein jam kayak gitu-gitu. Jadi luar biasa banget memang. Ibaratnya tahun membuka ini, terus juga di lebaran tahun ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita biar bisa lebih tahu bahwa kesehatan itu memang harta yang paling berharga, nggak bisa digantikan apapun gitu. Jadi mau kita punya uang sebanyak apapun, tapi kalau kita nggak sehat juga percuma gitu. Jadi kita bersyukur banget sih, maksudnya bisa melalui masa-masa ini dan akhirnya dikasih sehat, aku dikasih sehat. Walaupun memang pemulihannya tuh badannya nggak langsung enak sih gitu, tapi aku udah jauh lebih enak gitu. Terus ngeliat kakak Eges yang udah mau makan, terus kayak dia tuh udah mau main, ceria lagi, ketawa, ngejailin maminya. Itu anaknya jahil, jadi udah ngejailin tuh udah sehat. Berarti aku tuh yang kayak seneng banget tapi. Dan kalau ngeliat kemarin tuh setiap aku ngeliat muka dia, aku tuh kayak ngerasa bahwa jangan lagi ya Allah, jangan lagi, udah cukup sekali itu aja, jangan sampai anakku kenapa-napa lagi gitu. Jadi kayak wah pokoknya pikiran tuh campur aduk, takut juga. Terus jadi kayak sama Ejes tuh aduh gak usah main-main yang ke kebun dulu deh, gini-gini aku takut kan digigit nyamuk lagi apa gimana gitu. Maksudnya karena masanya memang kalau orang harus kena DBD itu nggak boleh kena lagi dulu gitu. Jadinya memang kalau bisa total selama 6 bulan tuh nggak kena sama sekali gitu. Jadi ya cuma bisa berdoa sama Allah, ikhtiar, pakai lotion, terus juga selebihnya Allah yang jaga kan gitu. Dan kalau di rumah pun awareness seperti apa kan, bisa dibilang kan Eja juga pernah ngalamin itu kan 2 kali lah bisa dibilang. Nah, kalian seperti apa mungkin menjaganya kalau di rumah ya? Kalau di rumah sih sekarang setiap aku ikutin dokter ya, kayak setiap jam 10 pagi sama jam 5 sore itu rumah harus disemprot nyamuk gitu. Terus juga nggak nyumbut barang, terus nggak ada genangan air kayak gitu tempat juga biar dipobi dan juga di biar ada pengecekan lah. Harusnya kan kita masih ada juga yang nggak tahu ya, ada yang kurang bersih atau kurang. Jadi ya salah satu ikhtiarnya seperti itu, karena kan memang juga dianjurkan kan ketika ada warga yang kena kita lapor ke RW setempat, jadi biar mereka ada antisipasinya seperti apa. Mas Tony, pada saat dirimu melihat virus juga di saat itu tidak berdaya juga dan panik dan bercampur aduk gitu perasaannya. Pasti kan seorang ayah kan ada juga perasaan seperti itu. Dirimu menahan rasa sedih, nangis dan takut, menguatkan dirimu seperti apa sih di depan anak-anak dan istri agar tidak nangis gitu? Menurut ketika waktu dokter yang awalnya kemarin bolak-balik setiap 1 jam, dokternya juga panik, dia berkali-kali ngecek. Saya itu ngeliat aku, dan aku juga ngeliat virus kan. Coba kita cuma kayak lihat-lihatan, tapi kita sebenarnya tahu isi hati masing-masing gitu. Aku tahu banget dia nangis, dia bukan aku tahu dia nangis, aku ngeliat dia nangis, aku tahu banget isi hati dia seperti apa. Coba kalau di saat itu aku juga nangis atau aku drop banget, aku yakin mental dia juga akan jatuh gitu. Terus ketika baru masuk rumah sakit, saya di dalam, di dalam, aku ngeliat tolong dua-duanya orang yang aku sayang ada di sini. Aku saya berusaha untuk kejar aja, berusaha jangan sampai di depan mereka ya kayak, aduh sayang, aku juga apa segala macam, tapi apa segala macam nggak mungkin dia seperti itu. Kalau aku seperti itu, ya mereka akan semakin drop, akan semakin nggak sembuh gitu. Karena pada saat itu akhirnya aku cek darah dia di situ kan. Aku cek darah karena aku ngerasain badan aku udah meriang banget, ngilu segala macam. Ada gimana cek darah aja deh, cek darah karena ada infeksi juga bakteri.
akhirnya diobatin. Akhirnya aku ya udah dokternya bilang mau dirawat, kalau dirawat nggak mungkin siapa yang jaga mereka gitu. Akhirnya aku minta antibiotik, jadi aku dikasih antibiotik, aku ngajar dia semua vitamin dari yang vitamin apotik sampai yang herbal aku minum gitu biar aku tetap fit. Yang penting adalah nggak nunjukin di depan mereka gitu, jadi bisa jadi semangat buat mereka. Banyak banget pengalaman yang aku rasain itu. Kita kan biasanya kan kalau dulu untuk urusan toiletnya Ejas, kalau Ejas lagi sakit mami yang ngurusin, itu kayak pertama kalinya untuk urusan Ejas aku yang ngurus dari pipisnya, pupuknya kayak aku yang ngurus baru pertama kali. Apa ya, gimana ya, oh gini deh gitu, oh cara bersihnya seperti ini gitu. Ya terus kasih tahu kamu kalau cewek perempuan dari atas ke bawah. Ya jadi kayak aku nanya sama dia, belajar, terus nanti harus karena Ejas juga kan titiknya harus diukur, nanti ambil titiknya dia, ditaruh di tempat ini segala macam, bolak baliknya dia, kayak virus itu apa segala macam, kayak apa ya, berusaha menjadi suami yang berguna aja sih, seorang ayah yang berguna buat keluarga. Itu belajar banget. Kalau Abang Pak sendiri ini seperti apa? Kemarin juga dicek juga. Jadi Abang Pak alhamdulillah sehat, adiknya si Jatu juga sehat. Nah apa namanya, kalau paling kasihannya Abang Pak itu kan kemarin waktu pas hari malam takbiran kan dia baru datang tuh. Jadi waktu pas pertama kali masuk rumah sakit tuh dia nggak aku bawa dulu gitu. Nah terus pas malam takbiran dia datang, terus dia ngomong, nanya anak-anak ya gitu. Nah dia bilang, mami kita lebarannya di sini dong gitu. Itu aku juga apa namanya, sedih banget gitu, kayak kita lebarannya di sini dong, aku mau keluarga dong gitu kan. Ya mungkin namanya anak-anak kan kebayang kayak dikasih duit lebaran, terus makan bareng-bareng ketupat, biasanya main sama sepupu-sepupunya rame-rame gitu. Terus tiba-tiba kayak bingung sebagai ibu tuh, kayak aku ngerasa bahwa sampai aku bilang, abang maafin mami ya, maafin mami sama kakak Ejas, gara-gara mami sama kakak Ejas abang jadi hari di rumah sakit lebarannya. Terus dia nanya, jadi besok itu kita di sini, terus besoknya lagi kita di sini gitu. Dia nanya gitu terus setiap hari gitu kan, sedih ya gitu, kayak anak-anak yang masih pikirinnya tuh main, makan bareng, ketawa-ketiwi juga kayak gitu. Terus mami kapan sembuhnya gitu, mami kapan sembuhnya gitu. Terus aku bilang, iya sebentar lagi didoain, makanya pas sholat doain mami sama kakak Ejas biar cepat sembuh, aku bilang kayak gitu. Terus kalau adiknya yang kecil masih belum ngerti, 2 tahun 3 bulan, jadi dia cuma yang kayak ngeliatin, diliatin, aku tuh sedih banget gitu, kayak aku nggak berdaya. Biasanya ngurusin anak kecil, ngurusin kakaknya juga gitu. Terus aku jadi kayak di tempat tidur, dan memang kan lemes banget tuh ya, DBD tuh bawaannya tuh kayak orang tidur terus, kayak ngantuk terus gitu, kayak tidur, kayak sampai aku mikir dia tidur mulu ya, tapi memang mungkin itu efeknya gitu ya. Sedih sih ya gitu, sedih karena di lebaran pertama nggak kumpul bareng keluarga seperti sebagaimana mestinya orang melakukan lebaran gitu, kayak datang ke rumah kita masing-masing yang biasa kita lakuin, yang udah kita rencanain. Terus baju seragam lebaran yang nggak kepake gitu, sampai aku bilang sama dia baju lebarannya harus kepake biar anak-anak seneng, nanti kita bikin konten, aku bilang gitu biar lucu-lucuan. Dia seneng, dia tetap ngerasain kayak keluarga-keluarga yang lain tetap punya baju foto lebaran walaupun terlambat, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus aku bilang iya katanya gitu kan. Udah dia mau ngikutin aja, aku bilang harus bikin, aku bilang gitu kan. Terus ya sekarang nih, hari ini hari pertama, tadi semalam sih sebenarnya, semalam di keluar rumah sakit, aku bilang sama Sony, karena rumah sakitnya kebetulan deket kan sama mamanya dia, pertama ke mama dulu deh gitu, ke mama dulu, udah ke mamanya. Terus abis ke mamanya hari ini tadi ke mama aku, terus abis itu ke abang aku, tadi ke tempat kakak juga, semua pokoknya disempetin sebentar-bentar karena mumpung suasana lebaran yang masih ada, biar anak-anakku juga ngerasain lebaran gitu loh. Jadi utang banyak sama mereka, hari liburnya habis cuma buat di rumah sakit, sedangkan kita lagi udah mau masuk sekolah lagi gitu kan. Hasil mereka teman-teman ada yang harus di rumah sakit, udah makanya kita bilang kita harus seperti ya, meskipun tadinya niatnya pulang rumah sakit, aduh mau tidur dulu asalnya di rumah, karena di sana kan baru tidur setiap pagi baru tidur. Tapi mau waktu lagi lebaran nanti udah mau habis momennya gitu, jadi udah kita utang banyak. Sekarang kita
ke rumah keluarga, tapi besok dia ngajak ke mall karena dia bilang kan dia kan dapat uang lebaran. Kalau dapat uang lebaran biasanya tradisi nanti dia boleh beli apa yang dia suka. Nah biasa ada di mall, tapi ngajak kita ke mall gitu. Dan ada reward juga kan. Reward Kakak juga Eja dari kan puasanya puasanya. full pertama di bulan ini. Nah dia tuh gagal 2 hari karena DBD. Tadi sebenarnya kalau 2 hari lagi dia nggak sakit tuh dia full 30 hari gitu. Tapi Masya Allah luar biasa di usianya dia yang belum menginjak 6 tahun, ya masih 6 tahun setengah biasa harian, dan dia kuat. Dan waktu pas sakit itu dia sempetnya yang nggak mau buka, katanya sayang puasanya. Dan maksudnya gini loh, aku tuh imagine ya, maksudnya malah aku tuh jujur ya waktu pas sakit ini tuh aku terharu sama Allah gitu. DBD itu kan makan air ya, gitu di tubuh kita gitu. Jadi kok bisa gitu, aku berhari-hari dari hari Kamis sekitar 5 hari itu aku puasa, aku tetap puasa di saat sakit, tapi Allah nggak kasih aku pingsan tiba-tiba kenapa gitu loh di saat aku puasa gitu. Dan udah gitu aku ngebayangin nggak usah aku deh, jelas yang masih umur segitu 2 hari itu kan waktu pas dia demam dia masih puasa kan, kok bisa kuat gitu loh. Dan kan cairannya dimakan dan tapi maksudnya nggak ada kejadian apa-apa gitu, kayak Allah tuh jaga, tetap dijaga. Dan momennya tuh kayak sama Allah diciptainnya tuh yang kayak supaya kita nggak kenapa-napa gitu, ke dokter dulu, dicek dulu, terus datang ke rumah sakitnya juga bukan keadaan yang parah banget gitu. Akhirnya di saat kritisnya ditangani tidak di rumah sakit gitu. Jadi kayak merasa mungkin yang aku bilang, kalau emang kita ngelihat sudut pandangnya sesuatu hal yang baik, Allah kasih ini ke kita, menurut aku ini masih bisa dibilang Allah kasih kecil gitu. Dan terima kasih sama Allah gitu. Dan aku kadang suka ngomong sih gitu, ya Allah maafin aku ya kalau aku masih ngeluh gitu. Kadang aku malu sih gitu, mungkin masih banyak orang yang lebih parah dari aku gitu, tapi namanya aku manusia biasa ya gitu, kayak seorang ibu yang melihat anaknya sakit gitu kan. Terus aku nggak berdaya, yang biasa aku ngurusin, terus kepikiran juga suami aku harus ngurusin apa namanya, ngurusin bisnisnya, maksudnya gitu, nggak tahu caranya gitu. Biasa ngurusin makannya dia gitu, pokoknya udah kepikiran semuanya lah gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa cuma bisa sujud sama Allah, maafin ya kalau aku bilang nggak sanggup ya Allah, aku nggak mau anakku sampai kenapa-napa, aku nggak mau sampai aku sakit, kasih kamu umur panjang karena anak butuh aku gitu. Dan anak-anak masih masa depannya itu masih panjang gitu. Aku tuh doanya kayak gitu, maafin aku ya Allah kalau aku ngeluh gitu, tapi boleh nggak kalau aku minta jangan lebih dari ini gitu. Karena kayaknya tuh aku kayak merasa diri aku tuh kayak, ya aku manusia biasa yang merasa aku seorang ibu perempuan yang aku merasa, aku bilang Allah aku nggak sanggup gitu, jangan sini jadi gitu, jangan, aku nggak sanggup melihatnya gitu, melihat diri aku ini gitu. Jadi aku bersyukur banget melihat Ejas tuh sekarang udah baik-baik aja gitu. Happy banget dia ini lagi main sama sepupunya dia yang paling dia deket gitu kan. Aku tuh kayak ngerasa bahagia banget. Takutnya tuh masih ada. Takutnya sampai sekarang tuh masih ngeliat dia, karena kita kan berdua yang ngeliat kondisi kritisnya kan. Jadi aku tuh kalau ngeliatin dia tuh aku kayak orang tidur, aku ngeliatin terus kayak makan sekarang ya kak, itu aku sebentar aku suapin air putih, aku banyakin gitu. Ketahuan ini Kayak bahagia banget ngeliat, aku tuh udah ngeliat anak-anak, pokoknya bersyukur lah semua orang tua yang anak-anaknya masih bawel, teriak-teriak, lincah, lari-larian, itu tuh udah harta yang luar biasa. Itu ibaratnya anugerah yang Allah kasih. Itu ngeliat anak kayak gitu tuh jangan kita, berisik banget sih, lincah banget sih, enggak, aduh. Justru di saat dia lincah lagi, dia cerewet lagi, dia usil lagi, itu tuh udah momen berharga banget buat kita sebagai orang tua ngeliat. Apalagi kita berdua benar-benar ngeliat kondisi dia begitu tuh udah kacau balau lah pikiran aku. Ada komen pas kita baca ya, semangat ya gitu, semoga sembuh. Dulu saya ngalamin kejadian seperti yang dialami sama kakak Eja, tapi akhirnya saya kehilangan anak saya gitu tahun lalu ada di komen. Iya, masa komentar kita kayak gitu, kita kayak bacanya ya Allah gitu ya.
kita satu sisi kita bersyukur, bukan juga berarti kita akhirnya kita bersyukur, kita happy, kita anak kita selamat, yang lain enggak kayak gitu, tapi kayak ya udah gitu, kayak ya Allah maha baik, Allah tahu yang terbaik buat kita. Makanya selalu bilang sedihnya tiap orang beda-beda, senangnya tiap orang beda-beda, tapi pasti ada kebaikan semua di dalamnya. Nah itu kemarin rumah sakit itu ada yang baru kemarin malam ini beberapa hari atau ini hari Senin, hari Minggu. tapi kondisinya sekarang seperti apa? Dia sekarang nggak boleh terlalu capek. Jadi sekarang ini kalau main sama sepupunya, aku udah bilang kebetulan kan mainnya sekarang lagi sama abang aku yang dokter juga, dokter anak. Jadinya terlihat lah gitu. Nah, terus mainnya tuh yang kayak cuma duduk gitu-gitu. Jadi aku nggak boleh dia capek-capek banget dulu. Terus juga aku sekarang beberapa kan dia makannya kayak perutnya masih belum enak karena kan perutnya bengkak juga kan, terus perutnya nggak enak. Terus juga kayak aku kasih makannya tuh kayak 4 suap, terus nanti makan lagi, nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting dia mau gitu. Terus ya pokoknya aku jaga banget lah gitu. Yang jelas yang pas sama Zafi juga aku jaga banget, pokoknya ya sebagaimana mestinya sebagai orang tua, semprot menjaga ya, tapi ikhtiar ya gitu. Teman-teman juga kayaknya keluarga aku banyak yang tahu, padahal steril banget yang kayak orang itu kayak resik, terus juga yang benar-benar steril banget sama anak tuh jaga banget. Tapi akhirnya bisa kena juga ya. Itu dia aku bilang yang namanya nyamuk. Nggak tahu kenanya di mana ya. Apalagi laler gitu. Soalnya kalian berdua kan perfeksionis banget ya. Iya, selama COVID itu gitu apa-apa semprot gitu kan. Tiba-tiba kena juga nyamuk ya. Qadarullah yang kita nggak pernah tahu. Ini maksudnya Allah, pasti ada sesuatu hal yang memang Allah mau kasih ke kita. Aku baik sangka aja sama Allah. Ujian lebaran ya, kita kumpul kita sama keluarga. Ya insya Allah mudah-mudahan masih banyak juga orang-orang yang mungkin ujiannya lebih berat dari kita, jadi kita masih harus bersyukur sih gitu, nggak apa-apa. Banyak-banyak minta ampun sama Allah, mungkin dosa kita juga masih banyak, insya Allah dikikis dari sini gitu. Banyak ustaz juga yang ngomong kan gitu, insya Allah jadi penggugur dosa gitu ya, amin gitu kan. Itu bisa menjadi lebih baik lagi, bisa jaga anak lebih baik lagi, dan jadi tahu arti kebersamaan itu seperti apa. Terus juga Dedi juga jadi tahu ngurusin just full time kayak apa, kayak gitu. Jadi yang jadi kayak bisa dibilang momen kita di rumah sakit berhari-hari di satu ruangan di situ doang gitu kan, 1 minggu di dalam satu ruangan, melihat anak kita ngapain, suami segala macam gitu kan, ngurusin anak gitu kan. Dia kan mau nggak mau ngurusin Ejas, terus ngurusin aku juga, terus main sama abang pas, main sama yang kecil juga, dia harus bagi waktu kan biar nggak anak-anak yang duanya tuh nggak kekurangan perhatian juga gitu. Biar bagaimanapun kan di dalam itu kan cuma di ruangan itu aja kan bosan. Makanya si baik kadang aku naikin koper atau ajak jalan-jalan gitu, seolah-olah dia kayak lagi main kuda-kudaan atau apa, pas ya udah ada main dia. Ada momen yang bikin aku apa ya teringat banget ya, karena aku lagi gendong Ejas dia mau pipis, terus kan sambil gendong Ejas sambil gagang ikutnya kita kan dorong-dorong ke kamar mandi, keluar di kamar mandi, aku taruh, terus Pak Iris lagi nyariin aku gitu. Aku bilang kenapa, aku bilang gitu. Terus Pak Iris senyum, dia bilang gini, kamu tahu nggak, momen ini nanti yang bakal kata Ejas ini sampai dia besar nanti. Pak Iris ngomong begitu tuh rasanya kayak ya Allah gitu. Ya ini yang memang harus dilakukan orang tua, dan ini yang mendidik anak-anak kita nanti gitu. Ya insya Allah kita menjadi buah cinta mereka, nambah kecintaan mereka juga terhadap orang tuanya kelak. Kak, kemarin kan di momen banyak ujian kakak yang didapat, sempat teruskan nasor juga nggak sih Kak, nazar yang misalkan ketika di titik-titik terberat kemarin? Ngajar ada nazar yang sempat terucap gitu. terucap gitu kalau Ejas sembuh atau apa gitu. Kebetulan aku kan sudah ikut kajian ya, belajar ilmu agama karena masih banyak kurang gitu ya. Dan kebetulan waktu saat aku lagi belajar itu, salah satu guru kita tuh ngajarin bahwa kita tuh sebenarnya manusia tuh jangan najar gitu kan ya saya, nggak boleh najar. Jadi yang namanya manusia tuh cuma mungkin minta sama Allah aja gitu, apa yang mau kita minta. Kalau memang dari dalam diri kita mau lebih baik, ya lakuin buat diri sendiri gitu.
gitu, karena memang Allah itu kan ada untuk semua umatnya gitu ya. Paling aku saat itu cuma bisa berdoa sama Allah, aku sujud sama Allah, Pas aku lagi yang panik-panik yang lagi panik sholat malam itu pas lagi di jam 2 pagi itu. jam 2 pagi itu, jam 2 pagi aku sholat malam, sujud sama Allah. Di situ aku cuma bilang, aku cuma minta kita semua tuh dikasih kesembuhan, dan di situ aku ngomong sama Allah bahwa ya Allah kasih kami kesehatan, karena harta yang paling berharga di dunia ini yang orang jarang kita sadari adalah sehat gitu loh. Kasih kami sehat, kasih kami merasa diri kita selalu cukup rezeki, kasih kami ketenangan hidup gitu. Jadi aku udah gak ada minta yang aneh-aneh. Pokoknya waktu pada saat malam itu aku minta fokus kakak Ejas dikasih kesembuhan dan anak-anakku yang lain dikasih perlindungan, gak sakit juga gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih momen dimana kakak Ejas bisa melewati masa-masa krisis itu. Aduh, kalau keinget mukanya, nafasnya, aku tuh udah gak karuan deh, kayak gak kebayang maksudnya akan menjadi seperti itu, karena aku pikir tuh ya kayak cuma diliput kasih cairan ya DBD terus sembuh gitu kan. Ternyata enggak, kakak itu berbeda gitu, dia kena apa DMS ya kan, shock syndrome itu gitu. Itu ketahuan DPS itu jadi yang DBD itu. Iya, jadi memang DBD itu masuk siklusnya itu, jadi kenapa nggak boleh dianggap remeh? Karena ada siklus yang tadi aku bilang, kelana kuda, jadi dia tuh bisa naik turun. Nah, pada saat si naik turun itu, nanti itu kayak bisa ibaratnya organ, pembuluh darah kita itu kan ibaratnya kalau kata dokter tuh bocor. Nah, jadi airnya tuh kemana-mana, cairannya tuh hilang gitu. Nah, harusnya keluar. Nah, takut akhirnya kalau nggak posisi si dalamnya tuh nggak benar, bisa masuk ke organ yang kita punya. Tadi paru-parunya aja. Karena paru-paru sama perut. Perutnya juga. Itu juga nggak bentak. Iya. Jadi itu kan menghambat kayak pernapasan dia, atau yang lain-lainnya. Itu makanya ada masa shock atau kritisnya gitu. Seperti itu kebiasaannya kali ya. Mungkin setelah kemarin akhirnya dibolehkan pulang, apakah kondisi untuk organ-organ dalamnya Pak Ejas membaik atau seperti apa sih? Iya. Jadi kondisi kakak Ejas waktu di SD terakhir, waktu keadaannya mulai membaik, itu tuh paru-parunya sudah mulai berkurang cairannya. Cairannya lagi misalkan yang buat menyerap airnya supaya keluar dari tubuhnya. Jadi paru-parunya berkurang, terus yang di perut juga udah mulai berkurang. Tadinya kan perutnya dia tuh kenceng kayak batu, Mbak. Jadi kayak gue buncit, tapi kayak batu, kayak ya nggak normal lah, kayak ini kenapa buncit gini gitu kan. Ya ternyata itu gitu loh. Jadi aku benar-benar akhirnya pas dokter bilang itu, aku pokoknya bawel banget deh dokternya. Periksanya, dok jadi gimana nanti ya, tunggu ya, nanti dia dijelasin sama dokter penanggung jawabnya gitu. Harus diukur kan, setiap divisi harus Ukur berapa cc, itu mama dia minumnya harus berapa, jadi masuk sama keluarnya itu harus harus balance gitu loh, kayak gitu. Yang keluar juga harus banyak karena biar cairannya nggak meninggal. Tapi akan kontrol setiap bulan berapa bulan. Ada efek lagi gitu. Ini berarti nanti ada hari Senin depan itu kita cek up kakak Ejas, dilihat kondisinya, paru-paru sama perutnya udah aman apa belum. Terus aku juga disuruh check up juga. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan semuanya hasilnya baik, bagus. Didoain aja, mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan kesehatan, terus juga diberikan kebahagiaan. Terus juga paling aku juga mau pesan buat pemerintah ya, DBD ini kan lagi dahsyat banget, banyak banget. Jadi aku berharap untuk pemerintah tolong fokus kencengin di sini dulu di kesehatannya gitu, bahwa berharap fokusnya ini di DBD ini benar-benar fokus foggingnya, pelayanan masyarakatnya. Karena aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh tipe orang yang suka mikirin orang lain. Aku masih dikasih mudah mungkin ya gitu, kayak misalkan punya asuransi kita ikut sendiri atau apa segala macam. Tapi untuk orang-orang yang nggak punya fasilitas kesehatan, asuransi, orang-orang yang nggak mampu, nah kalau mereka kena penyakit yang sama kan kasihan ya gitu. Jadi harapannya adalah pelayanan masyarakatnya untuk pemerintah
sama fasilitas foggingnya dikencengin karena memang ternyata DBD ini hampir di seluruh rumah sakitnya itu DBD, dan harapannya bisa menolong banyak orang gitu. Jadi jangan sampai ada korban-korban yang lain, karena aku sempat dengar di berita juga sampai ada yang meninggal kena demam berdarah. Teman-teman yang komentar di media sosial kita juga rata-rata, sama anakku juga keluargaku itu, berarti banyak banget pasiennya. Jadi harapannya itu sih, aku berharap banget sih buat pemerintah bahwa benar-benar tolong dipikirin lah, ini nggak main-main, DBD juga banyak banget yang kena gitu juga. Masih ada pada wawancara lagi ya. Kak Virus boleh foto sih? Satu, Kak Sony boleh foto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. kan ya soal jalan lagi langsung ya. Iya. Saya sama Isan belum baru.